Kembali di News Siang, pemirsa, pertandingan sepak bola Bupati Natuna Cup berlangsung ricuh di lapangan Sri Serindit, Natuna, Kepulauan Riau. Kericuhan diduga akibat saling ejek antara kedua tim. Video amatir yang direkam oleh warga pertandingan sepak bola Bupati Natuna Cup di lapangan Sri Serindit, Natuna, Kepulauan Riau berakhir ricuh. Aparat TNI, Polri, serta warga berusaha melerai keributan kedua tim kesebelasan. Seorang pemain dari salah satu tim kesebelasan nyaris terkena sasaran amukan massa. Keributan diduga akibat kesalahpahaman pemain kedua tim kesebelasan yang berawal dari aksi saling ejek. Meski demikian, panitia penyelenggara masih terus melanjutkan pertandingan. Lanjut, itu kan biasa dalam permainan di Tarkam juga. Tapi belajar dari kejuruhan, Pak? Enggak lah, itu Tarkam itu liga. Biasa aja. Jadi tetap jalan ya, Pak ya? Panitia penyelenggara diharapkan bisa bijak dalam menyikapi kericuhan ini. Dikhawatirkan akan ada korban jiwa jika pertandingan tidak dihentikan. Dari Natuna, Alfi Al-Rashid, iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Joko Widodo meninjau Stadion Kanjuruhan di Kabupaten Malang. Kunjungan Presiden untuk mendapatkan gambaran langsung tragedi yang telah menewaskan ratusan orang tersebut. Presiden Joko Widodo Rabu siang mengunjungi Stadion Kanjuruhan di Kabupaten Malang, Jawa Timur. Presiden melihat langsung lokasi insiden maut yang merenggut nyawa ratusan supporter Arema FC. Setelah tragedi yang terjadi 1 Oktober lalu, Presiden meminta Kementerian Pekerjaan Umum dan mengaudit seluruh bangunan stadion yang ada di Indonesia. Tangga yang curam dan pintu yang tertutup menjadi perhatian Presiden. Saya sudah memerintahkan kepada Menteri PU untuk melakukan audit bangunan stadion ini, termasuk bangunan, terhadap seluruh stadion yang dipakai dalam baik Liga 1, Liga 2 maupun Liga 3. Untuk memperbaiki baik itu yang namanya pintu gerbang, kemudian posisi duduk, pagar, dan lain-lainnya, sehingga keselamatan penonton, keselamatan supporter itulah yang ingin kita utamakan. Sebelumnya Presiden Joko Widodo menjenguk sejumlah korban luka tragedi Kanjuruhan yang masih dirawat di Rumah Sakit Saiful Anwar, Kota Malang, Jawa Timur. Presiden memberikan santunan kepada ahli waris korban. Tim Liputan iNews melaporkan. Saksi mata Aremania membantah pernyataan Kadif Humas Mabes Polri bahwa tidak ada pintu stadion ditutup. Kelompok supporter Kurvasud yang saat itu di lokasi dan beberapa teman mereka jadi korban meninggal bersaksi bahwa mereka sempat keluar menit 85 di mana pintu terbuka dan kembali masuk saat terdengar jeritan, namun tidak bisa keluar kembali karena pintu stadion digembok hingga memaksa jebol tembok stadion. Untuk yang di 6 titik itu tidak ditutup, tapi sempit sekali. Pernyataan Kadif Humas Mabes Polri Irjen Dedi Prastyo bahwa tidak ada pintu terkunci, hanya terbuka namun sempit, dibantah oleh saksi mata Aremania Kurvasud. Mereka mengaku kesal timnya kalah, mereka keluar pada menit 85, namun kembali masuk karena melihat asap gas air mata dan mendengar jeritan. Upaya evakuasi keluar kembali mereka lakukan, namun mereka mendapati pintu digembok. Besarnya gembok berwarna hitam, mereka sangat ingat. Mereka sempat tertahan di dalam lorong pintu terkunci selama 15 menit, hingga akhirnya memutuskan untuk menjebol tembok ventilasi. Itu mungkin saya menit 85 itu sudah keluar. Nah, dalam posisi keluar itu pintu keluar di gate 13, pintu 13 itu
kondisinya masih terbuka. Masih ada aparat keamanan, ada polisi, ada tentara, ada portir itu juga masih ada. Saya keluar sebentar, tiba-tiba tahu-tahu dari luar itu ada tembakan gas air mata. Ini dari luar juga ada. Ya, kan tembakannya itu ke dalam, di dalam stadion. Saya kembali lagi ke pintu 13 tadi, tempat di mana saya tadi keluar. Nah, yang anehnya itu dari situ kok pintu itu sudah terkunci, tertutup. Gembok itu gembok hitam segini. Jadi terkunci, tergembok ya Mas? Iya. Tidak terbuka sedikit? Nggak ada. Nggak ada. Bahkan saya itu yang jebol di pintu 13 itu saya, Mas. Meskipun akhirnya berhasil selamat, 3 teman mereka meninggal dunia, termasuk di dalamnya 131 korban jiwa tragedi Kanjuruhan. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Dan pemirsa, saat ini kita sudah terhubung dengan Rangga Arya sebagai korban dari tragedi Kanjuruhan. Selamat siang, Mas Rangga. Mas Rangga, tentang kejadian di Kanjuruhan, apa yang Anda ingat? Bisa diceritakan apakah betul pintunya tertutup? Kalau saya di tribun 11 itu nggak ditutup, tapi pas turunnya itu desak-desakan dan semua panik. Jadi pertama gas air mata ditembakkan itu di tribun saya, ada 3. 1 di tribun berdiri, 1 di sebelah kiri saya, dan 1 di pintu keluar tribun 11. Ya, Mas Rangga, bagaimana awal mula kericuhan itu terjadi sampai kemudian polisi menembakkan gas air mata? Pertama itu ada yang memprovokasi buat banyak yang turun ke lapangan, kemudian udah cekcok sama polisi, terus polisinya langsung menembakkan gas air mata di tribun saya pertama. Oke. Tapi Anda melihat langsung. Di tribun 11. Tapi Anda melihat langsung ya, polisi menembakkan langsung ke arah tribun ya? Iya. Tapi apakah di tribun Anda itu ada kerusuhan? Barangkali ada penonton yang melempar sesuatu ke arah polisi atau seperti apa? Gak ada kerusuhan sama sekali di tribun saya, di tribun 11. Ya, kemana saja gas air mata itu ditembakkan? Ke arah mana saja, Mas Rangga? Di tribun saya pertama itu ada 3. Di tribun berdiri, 1 di kiri saya, yang 1 di sebelah pintu keluar pas tribun 11. Baik, setelah gas air mata ditembakkan ke arah tribun Anda, kemudian Anda langsung melarikan diri mencari pintu keluar, begitu Mas Rangga? Iya, langsung mencari pintu keluar di 11, udah berdesak-desaan, terus kemudian pagar pembatasnya langsung jebol, saya jatuh ke bawah, terus tertimpa 5 orang, terus gak sadar, langsung kedon. Baik, Anda sempat tidak sadar? Iya, sebentar. Kemana kemudian Anda menyelamatkan diri, Mas Rangga, dan bagaimana situasi di sekeliling Anda saat itu? Kebanyakan yang jatuh dari pagar yang pembatas yang jebol itu, yang jatuhnya tersungkur, kebanyakan gak ada yang bangun. Baik, jadi... Tapi saya jatuhnya ke atas, kemudian gak sadar, terus bisa berdiri tapi gak bisa jalan, terus ditarik sama orang keluar. Baik, jadi tidak ada pintu keluar bagi para supporter untuk keluar dari stadion, Mas Rangga, semuanya tertutup? Yang tertutup cuma tribun 14, 13. Kalau 11 sama 12 udah dibuka. Baik, pada saat Anda terjatuh itu dan ditarik, tadi kata Anda sama orang lain, itu situasi masih ricuh, masih ada tembakan gas air mata yang Anda lihat? Iya, masih ada di tribun. Apakah ada petugas... Soalnya tribun saya yang pertama ditembak gas air mata. Baik, apakah ada petugas dari kepolisian maupun TNI dan juga panitia pelaksana yang membantu proses evakuasi? Di tribun 11, di luar gak ada polisi, kebanyakan di 14 sama 13. Sama 13 itu gemboknya ditutup, tapi gak ada penjagaan.
Baik, terakhir Mas Rangga, harapan Anda seperti apa penanganan terkait tragedi Kanjuruhan ini sebagai penonton dan juga pendukung Arema? Semoga cepat diusut tuntas buat penembakan gas air mata. Kemudian cepat ketemu pelakunya. Ya, baik. Baik, terima kasih Mas Rangga, itu harapan kita semua, pengusutan tuntas dari tragedi Kanjuruhan. Terima kasih sudah meluangkan waktu bersama kami di iNews Siang. Selamat siang. Pemirsa, Polri telah memeriksa 31 anggotanya terkait dugaan pelanggaran kode etik dalam pengamanan di Stadion Kanjuruhan. Sementara 35 saksi juga telah diperiksa, baik dari pihak internal maupun eksternal Polri. Saat ini dari Irwasum maupun Propam sudah melakukan pemeriksaan terhadap 31 anggota Polri. Ya, dari 31 anggota Polri tersebut belum selesai, dilanjutkan juga pemeriksaan pada malam hari ini karena sesuai dengan arahan Bapak Kapolri ada beberapa hal yang harus betul-betul didalami. Ya. Kenapa demikian? Karena unsur ketelitian, kehati-hatian, dan kecermatan yang dilakukan oleh tim ini harus betul-betul menjadi standar. Yang kedua, juga tadi dari tim penyidik juga sudah melaporkan kepada Bapak Kapolri tentang langkah-langkah yang sudah dilakukan dalam beberapa hari ini. Antara lain pemeriksaan para saksi, sudah 35 saksi yang sudah diminta keterangan, baik saksi internal, artinya bahwa anggota Polri yang juga terlibat di dalam kegiatan pengamanan di Stadion Kanjuruhan, maupun saksi dari eksternal. Ya, saksi dari eksternal, Bapak Kapolri juga masih ada beberapa hal yang perlu didalami. Ya, pendalaman-pendalaman oleh tim harus dilakukan pada malam hari ini dan juga besok. Selain polisi, 5 prajurit TNI juga diperiksa terkait kekerasan terhadap supporter Arema yang viral di media sosial. Sejumlah oknum TNI menyerang dan menendang supporter Arema FC yang masuk ke dalam lapangan dalam kerusuhan di Stadion Kanjuruhan Malang Sabtu malam lalu. Salah satu yang viral dan menuai reaksi keras warganet adalah tendangan ala kungfu kepada salah satu supporter. Reaksi tentara yang bukan sedang membela diri atau merespon serangan ini dikecam Jenderal Andika Perkasa. Panglima TNI ini menyebut telah memeriksa 5 anggotanya, 4 diantaranya telah mengakui kesalahan. Kita juga sedang memeriksa unsur pimpinan, karena mereka ini kan sersan 2 ada 4 orang dan prajurit 1 orang. Nah, kita memeriksa juga yang lebih atasnya. Prosedur apakah yang mereka lakukan? Pasca olah TKP di kediaman Rizky Bilar dan Lesti Kejora di kawasan Cilandak yang dilakukan Polres Jakarta Selatan, tim kepolisian langsung bergerak cepat dengan memanggil Rizky Bilar untuk pemeriksaan sebagai terlapor. Polisi menindaklanjuti laporan penyanyi dangdut Lesti Kejora terkait dugaan KDRT Rizky Bilar. Hari ini direncanakan Rizky Bilar diperiksa di Polres Jakarta Selatan sebagai terlapor. Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Nurmadewi mengatakan jika ada indikasi kuat Rizky Bilar adalah pelaku KDRT terhadap Lesti, maka Rizky bisa langsung dikenakan penahanan setelah menjalani pemeriksaan oleh penyidik. Sehari sebelumnya, polisi lakukan olah tempat kejadian perkara dengan menyita CCTV sebagai barang bukti pertengkaran pasangan selebriti ini. Lesti Kejora melaporkan Rizky Bilar ke Polres Metro Jakarta Selatan pada tanggal 28 September lalu atas dugaan KDRT. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Buah dari perbuatannya demi konten semata, pasangan selebriti Baim Wong dan Paula Verhoeven berurusan dengan pihak kepolisian Jakarta Selatan. 2 laporan telah diterima Polres Metro Jakarta Selatan terkait konten prank kekerasan dalam rumah tangga di Polsek Kebayoran Lama. Pasca permohonan maaf Baim Wong dan Paula Verhoeven di Polsek Kebayoran Lama pada Senin kemarin, tim kepolisian tetap terus melakukan pendalaman terhadap 2 laporan yang ditujukan kepada pasangan selebritis tersebut.
Rencananya setelah mengumpulkan barang bukti dan memeriksa saksi-saksi, tim kepolisian akan memanggil pasangan Paula Verhoeven dan Baim Wong terkait video prank yang dilakukan keduanya terhadap institusi Polri tentang pelaporan palsu adanya kekerasan dalam rumah tangga. Kita yang melakukan prank di Polsek Kebayoran Lama, ya, sudah ada melapor ke Polres Jakarta Selatan, ada dua simpatisan, ya, kemudian kita sudah terima, kemudian kita dalami. Artinya ada 2 laporan yang melaporkan Baim Wong atau seperti apa, Bu? Ya, udah ada 2 laporan. Akibat laporan palsu KDRT untuk konten prank polisi, Baim Wong dan Paula Verhoeven terancam hukuman 1 tahun 4 bulan sesuai pasal 220 KUHP. Barang siapa yang memberitahukan atau mengadukan bahwa ada terjadi sesuatu perbuatan yang dapat dihukum, sedangkan ia tahu bahwa perbuatan itu sebenarnya tidak ada, dihukum penjara selama-lamanya 1 tahun 4 bulan. Dari Jakarta Selatan, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Terdakwa kasus binary option atau binomo Indra Kents dituntut 15 tahun penjara dan denda 10 miliar rupiah oleh Pengadilan Negeri Kota Tangerang, Banten. Indra Kents dianggap sah melakukan tindakan pidana pencucian uang dan melanggar Undang-Undang Transaksi Elektronik atau ITE. Indra Kents menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Kota Tangerang Rabu malam. Indra Kents yang hadir secara virtual dalam persidangan dituntut 15 tahun penjara dan denda 10 miliar rupiah. Jaksa penuntut umum menguraikan beberapa hal yang dianggap memberatkan Indra dalam kasus investasi bodong tersebut. Selain merugikan masyarakat hingga 83 miliar lebih, pria 26 tahun tersebut juga dianggap tidak kooperatif dan mencoba mengelabui Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan dengan tidak mengakui kejahatan yang dilakukannya saat menjadi afiliator. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 tahun dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang dijalani. 3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa denda sebesar 10 miliar rupiah bila mana tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 12 bulan. Sementara itu melalui tim kuasa hukumnya, Indra Kents akan menyiapkan nota keberatan atas tuntutan jaksa penuntut umum. Di dalam surat tuntutan tersebut disampaikan oleh jaksa bahwa menjadi perjanjian yang sah secara elektronik. Artinya bahwa adanya hubungan hukum perdata antara binomo dengan pihak para trader apabila dikaitkan dengan pasal 45 ayat 1, contoh pasal 28 ayat 1 ya. Dalam sidang lanjutan, Indra Kents dijerat pasal berlapis, yakni pasal 378 KUHP nomor 8 tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang, serta Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang transaksi elektronik. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Dan pemirsa, kita kembali ke informasi terkait Lesti Kejora dan Rizky Bilar. Kita akan mengupdate informasinya dari Polres Jakarta Selatan bersama rekan kami Vito Erlangga. Selamat siang Vito Erlangga, ada informasi terbaru apa dari sana Vito? Ya, David dan Syafa, dapat kami laporkan bahwa berdasarkan keterangan dari Kapolres Metro Jakarta Selatan bahwa betul pada siang hari ini pukul 13.00 waktu Indonesia Barat rencananya Muhammad Rizky alias Rizky Bilar akan menjalani pemeriksaan perdana di Polres Metro Jakarta Selatan, yang mana meskipun hingga saat ini kami belum mendapatkan konfirmasi secara resmi dari pihak Rizky Bilar apakah pihaknya akan hadir atau memenuhi panggilan, namun dari pihak kepolisian sendiri berharap Rizky Bilar bisa kooperatif untuk menjalani pemeriksaan terkait dugaan kasus KDRT yang menimpa Lestiani atau Lesti Kejora yang dalam hal ini merupakan istri dari Rizky Bilar. Kemudian jika kita melihat bahwa seperti kita ketahui bersama, sebelumnya polisi sudah memeriksa 2 orang saksi, yaitu dari ART dan juga dari karyawan Leslar Entertainment, yaitu dari Novita Sari dan Firda Novialita. Kemudian sebelumnya juga polisi sudah melakukan olah TKP pada 3 Oktober lalu di kediaman Lesti dan Rizky Bilar, yaitu di wilayah
Cilandak, Jakarta Selatan, yang mana berdasarkan keterangan dari Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Nurma Dewi, pihaknya menyebut bahwa saat ini polisi sudah mengantongi bukti CCTV. Meskipun dalam hal ini polisi belum merinci berapa CCTV yang diamankan sebagai barang bukti, akan tetapi dari pihak polisi sendiri menyebut bahwa CCTV ini bisa menjadi alat bukti yang cukup. Meskipun demikian, hingga saat ini polisi masih melakukan penyelidikan terkait dengan kasus ini dan mengumpulkan keterangan dari sejumlah saksi, yaitu dari dan rencananya juga polisi juga selain memanggil Rizky Bilar juga akan memanggil ART dan salah satu penjaga rumah dari Lesti Kejora. Dan selain itu juga pemirsa dapat kami laporkan hingga saat ini polisi, yaitu Polres Metro Jakarta Selatan sendiri sudah berkoordinasi dengan P2TP2A, yaitu pelayanan terpadu perempuan dan anak, untuk menangani kondisi psikologis dari Lesti Kejora sebagai korban KDRT. Dan hingga saat ini kita masih menunggu bersama apakah nantinya Rizky Bilar akan memenuhi panggilan di Polres Metro Jakarta Selatan. Kembali ke Anda, Davi. Ya, terima kasih Vito Erlangga langsung dari Polres Metro Jakarta Selatan dan selamat bertugas kembali.